Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Anak sekalian yang berbahagia, kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Akhlak tercela ini kita pelajari untuk kita hindari, untuk kita jauhkan dari perilaku kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang paling baik dan kita ini menjadi pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Di antara contoh-contoh akhlak tercela itu israf, berlebih-lebihan, tabdzir, ghibah, fitnah, dan perilaku-perilaku dosa besar. Misalnya syirik, riddah, meninggalkan sholat, durhaka kepada kedua orang tua, penyihir, membunuh, berjudi, berzina, merampok, dan mencuri. Nah, ini semuanya perilaku-perilaku yang termasuk dosa besar. Ada hadis Nabi yang menyatakan ijtanibu sab'al maubiqat. Hindarilah oleh kalian 7 dosa yang mencelakakan. Nah, di antaranya ini nanti yang akan kita pelajari. Saudara sekalian, Allah memberi potensi kita itu kemerdekaan untuk memilih mana yang sesuai dengan kita, mana yang kita kehendaki. Ini dalam surat Asy-Syams disebutkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, ini jalan kefasikan dan ketakwaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di antara manusia yang paling baik, yakin di dalam hatinya pernah ada hal-hal dosa yang pernah melintas. Demikian juga dalam diri orang penjahat, pasti suatu saat dalam dirinya ada hal-hal yang melintas, hal-hal yang berbau kebaikan, ketakwaan. Ini namanya jiwa. Itu namanya orang merdeka. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, jiwa yang suci itu kemudian lebih condong pada kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Orang-orang yang cenderung menuruti hawa nafsu untuk berbuat kejelekan itu pasti nanti akan rugi. Maka kita sebagai pribadi yang merdeka ini ayo kita mohon kepada Allah untuk senantiasa Allah memberi taufik hidayah kepada kita agar kita itu senantiasa terpelihara sehingga senantiasa bisa melaksanakan kebaikan. Kandungan ayat di atas Allah menegaskan bahwa potensi dalam diri manusia adalah ada kecenderungan berbuat maksiat dan ada kecenderungan berbuat kebaikan. Maka beruntunglah kita yang dalam diri kita itu lebih dominan berbuat ketakwaannya, berbuat kebaikannya. Nah, ini diantara cara agar kita ini senantiasa mendapat bisikan ketakwaan, ya kita dalam bergaul itu harus dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Ya jadi bisikan-bisikan itu bermula dari gesekan dengan orang-orang sekeliling kita. Kita bergaul dengan ulama, kita akan dinasihati dengan nasihat yang baik, kita akan melihat perilaku yang baik.
sehingga kita terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya kalau kemudian bergaul dengan penjahat, dengan orang yang kurang baik, kita akan melihat dia berbuat kurang baik, kita akan tahu dia kurang baik, kita akan disbisik-bisiki untuk melakukan kejelekan. Nah sekalian, di saat ini kita akan belajar tentang israf. Apa israf itu? Israf adalah perilaku berlebihan dalam membelanjakan harta kekayaan. Berlebihan dalam memakai pakaian, berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang halal. Itu termasuk israf, berlebihan. Allah sendiri sudah menerangkan perihal israf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wasjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya hati kita itu pun bisa melihat perilaku kita itu termasuk israf apa tidak. Misalnya saat puasa ini kemudian di meja kita terhidang berbagai macam hidangan yang banyak. Kita makan dan minum sekehendak hati kita, berlebihan sampai perut kita menjadi sakit, sampai kita muntah. Itu namanya israf, berlebihan. Dan karena akhirnya kita jadi muntah, nah itu. Akhirnya makanan yang kita makan itu menjadi haram. Karena apa? Berlebihan. Maka yang baik bagaimana? Yang baik ya sekedarnya saja. Kita makan sekedarnya, minum sekedarnya. Gitu. Demikian juga saat kita berhari raya. Jangan sampai kita berlebihan dalam berpakaian. Kita silaturahmi ke sana kemari, kita bawa perhiasan yang berlebihan, punya gelang berpuluh-puluh kita pakai semuanya, itu berlebihan. Itu nanti bisa jadi menjadi kecelakaan bagi kita. Apalagi kalau perginya itu pergi ke tempat yang jauh, itu rawan sekali kemudian menjadi incaran para penjahat. Bisa jadi tangan kita menjadi putus, gara-gara apa? Ada penjahat yang mengincar gelang emas kita yang selengan itu, kemudian tanpa babibu, penjahatnya memotong tangan kita untuk mendapatkan emas. Maka yang terbaik bagaimana? Ya yang sederhana, yang secukupnya saja. Kita berpakaian yang secukupnya. Sebagai orang kaya boleh memakai pakaian yang mencerminkan dia orang kaya. Itu bukti kesyukuran kepada Allah. Jadi innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, saudara sekalian, tabdzir. Tabdzir ini akar kata dengan mubadzir kalau dalam istilah kita. Tabdzir yaitu perilaku boros dalam membelanjakan, memakai dan menggunakan sesuatu yang halal untuk yang haram. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini surat Al-Isra ayat 26. Jadi perilaku tabdzir ini berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Nah ini yang patut kita waspadai juga, ini biasanya ini menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri ini adanya diskon-diskon yang banyak sekali itu di toko-toko, di supermarket itu. Jangan sampai kita ini kemudian membeli sesuatu itu karena dapat diskon, karena diskon. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi kita tidak butuh sesuatu itu, tapi karena kita dapat diskon, kita tergiur, kita beli barang yang tidak kita butuhkan. Akhirnya setelah terbeli, akhirnya barang itu percuma, barang itu tidak digunakan. Nah itu mubadzir itu. Maka yang baik bagaimana?
ya kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya apa, kita beli secukupnya. Gitu. Nah, kita niatkan, kita berbelanja, membeli sesuatu itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Kita niatkan untuk melarisi dagangan saudara kita, karena dari dagangan itulah bisa jadi saudara kita itu mendapat keuntungan dan bisa melangsungkan kehidupan keluarganya. Berikutnya hadis tentang ghibah. Ghibah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti umpat, gunjingan dan fitnahan. Secara istilah ghibah adalah menyebutkan kekurangan atau aib seseorang yang tidak disukai orang tersebut. Allah mengibaratkan bahwa perilaku ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Mengapa? Karena orang yang dibicarakan itu tidak bisa membela atau berbuat sesuatu untuk menyangkal atau yang dibicarakan. Sebab dirinya tidak tahu kalau sedang dibicarakan. Ghibah merupakan perbuatan tercela. Hal ini didasarkan pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Merasa jijik memakannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi jangan sampai kita menggunjing, karena menggunjing membicarakan aib saudara-saudara kita itu bagaikan kita memakan bangkai saudara kita. Kalau orang yang sehat, orang yang berakal tentu dia akan jijik. Karena apa? Bangkai kok dimakan. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadh-dhon fa inna dhon akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ihwana. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah berkalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Al-Bukhari nomor 5604. Jadi ini saudara sekalian, kita waspadai ini perilaku ghibah ini. Kalau kita dighibahi orang, kejelekan kita dijelek-jelekan orang, kita harus bersyukur, sabarlah. Misalnya itu kok betul-betul kondisi kita gitu ya. Ya sudah, itu cara Allah memperingatkan kita. Berarti kita harus memperbaiki diri. Kalau ternyata tidak benar, ya kita prihatin, tapi jangan sampai kemudian marah-marah, kemudian sampai bertengkar dengan orang yang ghibah itu. Sudah, kita harus bersyukur karena apa? Secara enggak langsung dia ngasih amal ibadah kepada kita. Dosa kita secara enggak langsung berkurang. Jadi ya, beruntunglah orang-orang yang suka dighibahi oleh orang lain, kejelekannya sering dibicarakan oleh orang lain. Karena itu secara enggak langsung dosanya berkurang, amal ibadahnya bertambah di mata Allah. Berikutnya, fitnah, tuduhan yang tidak semestinya. Kata fitnah dalam Al-Quran digunakan tidak semata memiliki makna melempar tuduhan, tetapi ke semua kata fitnah menunjukkan hubungan yang tidak harmonis. Pada bahasan ini, kata fitnah ialah melempar tuduhan atau isu negatif terhadap seorang kepada khalayak umum sehingga timbul ketidakharmonisan. Jadi ini isu, ada isu yang membuat masyarakat goncang.
laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum kafirun. Sungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu. Hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah. Padahal mereka tidak menyukai. Quran Surat At-Taubah ayat 48. Ini ada doa yang cukup pendek dari Al-Quran yang patut kita baca ini supaya kita terhindar dari fitnah. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Nah ini mari kita hafalkan dalam surat Yunus ayat 85. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Jadi tadi perilaku-perilaku yang harus kita hindari termasuk perilaku tercela. Berikut ini perilaku-perilaku yang termasuk dosa besar saudara sekalian. Syirik, mempersekutukan Allah. Di antara dosa besar yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu zat yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jadi jangan sampai kita ini berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Kita melaksanakan penyembahan dengan selain kepada Allah, itu termasuk syirik besar itu. Syirik. Yang kedua riddah. Riddah adalah pernyataan keluar dari agama Islam. Pelakunya disebut murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam. Pada dasarnya tidak ada paksaan dalam beragama itu. Namun jika ada umat yang kemudian murtad, maka menurut hukum pidana Islam itu termasuk dosa besar. Dan kalau dalam negara yang menerapkan ajaran Islam ya orang itu dihukum mati. Hal ini berkaitan di zaman-zaman Nabi dulu banyak. Kalau ada orang murtad ya hukum mati. Hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang yang keluar dari agama Islam harus dihukum mati adalah man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia. Ini berlaku bagi negara yang menerapkan hukum Islam saudara sekalian. Sementara kalau negara kita ini kan negara yang belum menerapkan ajaran Islam. Kalau kemudian diterapkan ini ya nanti malah kisruh nanti. Kan negara kita ini kan negara kesepakatan. Dulu pendiri negara kita ini bersepakat untuk hidup bersama dengan filosofi Pancasila itu. Berikutnya termasuk dosa besar adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat maksudnya tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu karena melecehkan atau mengingkari kewajiban sholat. Jadi dengan sengaja tidak mau sholat, dengan sengaja tidak mau mengerjakan kewajiban sholat. Hadis Nabi menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang terjadi antara kami dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Ini meninggalkan sholat dengan sengaja, saudara sekalian. Dengan sengaja, dengan bahkan menantang. Tidak mau sholat, misalnya. Itu termasuk kafir itu. Tapi kalau tidak sengaja meninggalkan sholat, misalnya tertidur, ya tidak termasuk ini. Jadi Allah nanti akan memaafkan.
Berikutnya termasuk dosa besar adalah durhaka kepada orang tua. Minal kabair al-isyraku billah wa uqul walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri posisi orang tua adalah kedua setelah Allah. Itu dalam surat Luqman itu disebutkan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisalu fi amaini anishkur li walidayhi dan seterusnya itu kan. Di hadis ini pun disebutkan inna min akbaril kabair ayal anar rajulu walidayhi qila ya Rasulullah wa kaifa yal anur rajulu walidayhi qala yasubur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu. Sesungguhnya termasuk yang paling besar dosanya seorang anak adalah melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana melaknatnya? Nah ini sahabat juga bertanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Beliau bersabda, seseorang mencaci ayah orang lain, lalu ia membalas cacian itu dengan mencaci ibu dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5516. Jadi ini seringkali kita guyon-guyon anak sekalian, kalian semuanya ini orang-orang nom biasanya ini guyon-guyon. Medani bapak nih, kamu menghina orang tua bapakmu, orang tua teman kamu yang orang tuanya kamu hina kemudian menghina bapakmu, menghina ibumu. Itu hakikatnya adalah kamu sendiri menghina bapakmu, menghina ibumu. Nah, makanya kalau kemudian ada orang yang menghina bapakmu, menghina ibumu, sudah diam sajalah. Tidak usah membalas. Dan kamu juga tidak boleh kemudian menghina tanpa sebab menghina bapak temanmu, menghina ibu teman kamu. Itu hakikatnya kamu menghina ayah ibumu sendiri. Termasuk dosa besar juga, saudara sekalian, penyihir. Mempelajari ilmu sihir dan melaksanakan praktek sihir. Ini berbahaya juga ini. Termasuk sihir ini termasuk dosa besar. Penyihir adalah seorang yang mempelajari sihir dan mengamalkannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102. Di zaman ini pun masih banyak sihir ini saudara sekalian ya. Sihir ini masih banyak. Dan mari kita berlindung kepada Allah untuk terhindar dari sihir. Jadi di Al-Quran juga ada kisah-kisah tentang sihir itu. Dan sihir itu semuanya kalah dengan izin Allah. Sebagaimana Nabi Musa bisa mengalahkan tukang sihir, juga ada peristiwa-peristiwa yang lain. Maka kita umat Islam tidak usah mempelajari sihir. Kalau kemudian ada unsur sihir dalam tubuh kita mohon kepada Allah, kita sucikan jiwa kita bertobat kepada Allah, kita berobat dengan pengobatan yang dianjurkan untuk sihir ini, yaitu namanya ruqyah syar'iyyah. Jika betul dalam diri kita ada sihir, ada jin yang merupakan hasil sihir, insya Allah dengan izin Allah itu semuanya akan bisa keluar. Berikutnya dosa besar adalah membunuh. Membunuh ini ialah menghilangkan nyawa seorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam. Apakah ada membunuh yang dibenarkan? Ada. Yaitu dengan keputusan pengadilan. Misalnya ada hukuman mati, itu dibenarkan. Tapi kalau kemudian asal membunuh itu namanya pembunuhan. Itu dosa besar itu. Allah sendiri menerangkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam
khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi jangan sampai kita ini berniat membunuh orang, jangan sampai kita ini melakukan pembunuhan. Karena apa? Wa jazaohu jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Berikutnya merampok dan mencuri, ini termasuk kriminal juga, ini termasuk dosa besar. Merampok ialah merampas harta secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai dengan menggunakan senjata, bahkan tidak segan-segan membunuh orang yang menghalanginya. Ini perampok. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik. Dan kalau melakukan lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Atau dibuang dari negeri yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akhirat mereka meroleh siksa yang pedih. Nah ini perampok, pembunuh, perampok, pencuri. Ini berikutnya mencuri. Mencuri adalah mengambil harta yang disimpan di tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi. Misalnya mengambil barang di toko atau di rumah. Rasulullah SAW melaknat pelaku pencuri dalam sabdanya, la'anallahu sariqa yasriqul baydata fayuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong dan mencuri tali lalu tangannya dipotong. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6799 dan Muslim 1687. Nah ini saudara sekalian, ini kalau potong tangan ini tentu saja berlaku di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Jadi ada pencurian, ini termasuk dosa besar. Sekalipun di Indonesia mungkin tidak ada potong tangan saudara sekalian ya, tapi jangan sampai kita melakukan pencurian. Karena apa? Itu nanti dosanya besar dan dosanya itu tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum kita bertaubat. Taubatnya bagaimana? Taubatnya ya kita mengaku salah, kemudian memohon maaf kepada orang yang barangnya sudah dicuri. Gitu. Kalau barangnya masih ada ya harus dikembalikan. Itu bukti taubatnya. Bagaimana kalau ternyata tidak mau mengembalikan? Yaitu tobat yang tobat sambal, tobat lombok, tobat yang abal-abal itu. Makanya jangan sampai kita mencuri. Berjudi. Nah ini termasuk dosa besar juga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan perjudian. Apalagi di zaman internet ini, perjudian itu tidak lagi bersifat lokal, saudara sekalian. Judi itu sekalipun kelihatannya menghasilkan banyak, tapi hakikatnya itu tidak barokah. Tidak barokah. Itu nanti menjadi penyakit bagi diri kita itu. Makanya tidak usah kemudian kita melakukan perjudian itu. Apapun bentuknya itu perjudian. Lebih-lebih kalau kemudian di masyarakat kita ini kan banyak sekali praktek-praktek perjudian. Mulai dari perjudian yang menggunakan momen sepak bola, perjudian yang menggunakan momen pilpres, pilkada, pilkades, dan sebagainya, itu semuanya ada perjudian. Maka yang terbaik bagi kita adalah mari kita menghindari perjudian. Karena apa itu? Walaupun dapat banyak, tidak barokah. Dan termasuk dosa besar. Berzina, ini termasuk dosa besar juga, saudara sekalian.
Berzina adalah hubungan seksual yang diharamkan. Zina merupakan dosa besar setelah kufur, syirik dan membunuh. Allah berfirman, "Fala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah ini, fakta ini zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ini patut kita camkan ini. Oleh sebab itu mari kita hindari, jangan sampai kita melakukan perzinahan. Karena apa? Karena ini adalah perbuatan yang sangat melampaui batas. Mbak, tolong ke sana, Mbak. Jangan dekat-dekat, Mbak. Nanti kaki kamu nyample itu loh. Agak mundur, agak mundur. Bahkan ini disebutkan juga orang yang zina, pemuda zina, nanti kalau nikah itu mesti dengan tukang zina itu. Makanya kalau pengen cari istri, cari suami yang baik-baik saja, tidak usah yang cari ahli zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah ini hukuman bagi orang zina. Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan janganlah kalian berlaku belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk agama Allah. Jadi ini jangan sampai kita ini melaksanakan hukuman ini kemudian kasihan, jangan. Karena apa? Kalau kemudian kita kasihan terhadap orang-orang yang pelaku zina ini nanti akan merembet menjadi penyakit masyarakat. Masyarakat akan terus mengingat-ingat itu dulu berbuat zina dibiarkan, akhirnya ada zina lagi, ada zina lagi, ada zina lagi. Nah, kalau kemudian zina sudah menyebar di masyarakat, akhirnya masyarakat itu tidak berbarokah dan azab Allah akan turun. Maka supaya terhindar dari bencana secara massal ya maksiat harus dihindari. Orang-orang ahli zina harus ditegur, tidak perlu diasingkan gitu, supaya tidak terjadi wabah. Berikutnya meminum minuman keras. La tantabidu, minuman keras adalah minuman yang bisa memabukkan kita, memabukkan manusia. Karena apa? Sifatnya bisa menghalangi otak berpikir. Di masyarakat kita kenal dengan adanya khamr, adanya tuak, adanya minuman oplosan gitu. Kemarin ada orang mati di Lamongan itu gara-gara minum oplosan. Nah, itu semuanya adalah dosa besar. Bahkan bisa disebutkan minuman keras, mabuk-mabukan ini adalah induknya dosa. Karena apa? Karena dengan hilangnya akal bisa jadi akan terjadi pembunuhan, bisa jadi akan terjadi perampokan dan sebagainya. Maka ulama kemudian menyatakan minum minuman keras adalah induknya dosa. Oleh sebab itu mari kita hindari, jangan sampai kita ini melakukan dosa-dosa tadi, saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menjadi pribadi yang lurus gitu. Ini ada mahfudzat kata bijak, saudara sekalian. Su'ul khuluqi su'di. Akhlak yang jelek itu dapat menular. Su'ul khuluqi su'di. Akhlak yang jelek itu dapat menular. Makanya berhati-hati kita dalam berkawan. Jangan sampai kita yang orang-orang lemah ini kemudian berkawan dengan orang-orang yang berakhlak jelek. Bisa jadi menular ke kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Saudara sekalian, kita lanjutkan pertemuan kali ini, kita membahas ekonomi Islam. Jadi Islam itu menghendaki masyarakat itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur, yang berkecukupan. Maka dalam urusan ekonomi pun ada aturannya. Ada aturannya supaya menjadi masyarakat yang aman tentram. Yang kita pelajari hari ini adalah ariyah. Apa itu ariyah? Wadi'ah dan luqata. Ini istilah-istilah yang mungkin belum kita pernah dengar ya. Mari kita pelajari. Ariyah, wadi'ah dan luqata ini kalau dalam Islam itu dimasuk dalam bahasan fikih muamalah. Fikih muamalah itu fikih yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Kenapa kok dipelajari? Ini supaya masyarakat ini bisa mengamalkan dan dalam hidup bermasyarakat itu bisa tertata, bisa lebih baik, penuh barokah. Jadi di mana-mana umat Islam itu ya bernilai ibadah. Kalau dalam berekonomi, berurusan muamalah, urusan duniawiyah itu ternyata diniatkan ibadah. Nah, makanya dulu ada tim qasidah itu yang kemudian bikin lagu itu. Di sini ibadah, situ ibadah, di mana-mana ada ibadah, itu kan. Silakan dicari nanti di YouTube ada ini. Dari qasidah Nasidaria kalau nggak salah, grup Nasidaria dari Semarang. Ariyah, pengertian definisi ariyah. Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan dalam keadaan baik. Dalam hadis disebutkan, An Abi Umamata qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil khutbati ama hajjatil wada'i al-ariyatu muaddatun wa za'imu gharimun. Abu Umamah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah tahun Haji Wada', pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Jadi ini pinjaman, ini ariyah. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi ini kita dianjurkan untuk bertolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Jadi jangan sampai kita ini punya barang sesuatu kemudian kita biarkan saja tanpa memberi manfaat kepada orang lain. Maka yang baik bagaimana memberikan pinjaman kepada orang lain. Saja kok ngene itu saja, enggak seneng apa ini dia.